Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan membahas konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan yang kita bahas adalah molaritas. Apa yang dimaksud dengan molaritas ya? Perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering membuat teh manis bukan? Nah, jika kita bandingkan antara dua gelas teh manis dengan volume yang sama, yang satu dibuat dengan cara melarutkan 1 sendok gula pasir. Sedangkan teh manis yang kedua dibuat dengan cara melarutkan 2 sendok gula pasir. Kira-kira mana yang lebih pekat larutannya dan mana yang lebih manis? Nah, itu bisa dikatakan bahwa gelas yang kedua mempunyai konsentrasi gula yang lebih besar dari gelas yang pertama. Perhatikan, minggu yang lalu kita mengenal massa molar atau kita sebut AR atau MR-nya. Kemudian satuan mol yang dibuat dari massa dibagi massa molarnya atau gram dibagi AR/MR-nya. Sekarang pada kegiatan kali ini kita akan mencoba-coba simulasi interaktif dari molality yang dibuat oleh Pat Colorado. Setelah dari simulasi itu kita mainkan, maka kita akan mengumpulkan data dalam tabel. Data tabel terkumpul, kita akan membuat grafik dari data tersebut dan menemukan hubungan antara jumlah mol atau jumlah volume larutan dengan molaritasnya. Nah, setelah kamu masuk dalam aplikasi Pat Colorado mengenai molaritas, di sini ada beberapa bagian yang perlu kamu ubah. Pertama adalah data jumlah zat terlarut dalam mol. Ke atas berarti banyak, dan ke bawah berarti sedikit atau ke nol, tidak ada. Kemudian volume larutan dalam liter. Kalau ke atas penuh, kalau ke bawah rendah. Kemudian bagian yang kamu baca lagi adalah konsentrasi larutan dalam molaritas. Di atas ini berarti molaritasnya tinggi, di bawah rendah sampai 0. Perhatikan, kalau kita mainkan salah satunya, contohnya pada volume larutan yang tetap, kita masukkan jumlah zat larutnya lebih banyak. Apa yang terjadi pada konsentrasi larutannya akan semakin naik atau tinggi. Kalau kita turunkan jumlah zat larutnya, maka konsentrasinya akan menurun. Berikutnya, kita buat jumlah zat larutnya tetap. Nah, ini bisa juga kita lihat nilainya. Misalkan jumlahnya adalah 0,4 mol. Kemudian kita atur volume larutannya, kita naikkan. Nah, maka akan terbaca konsentrasinya dalam molaritas. Kamu masukkan datanya ke dalam suatu tabel. Berikutnya, kamu ubah jumlah zat larutnya dengan volume larutan yang tetap, misalkan setengah liter atau 500 ml. Jumlah zat larutnya kita mainkan, kita naikkan, maka akan terlihat konsentrasinya naik, dan jika jumlah zat larutnya kita turunkan, konsentrasinya akan berkurang. Kamu bisa memainkan jenis zatnya. Jenis zatnya di sini ada banyak, di antaranya kobalt 2 nitrat, kobalt klorida, kalium dikromat, dan seterusnya. Kamu pilih salah satunya, misalkan tembaga sulfat. Kita buat volumenya tetap setengah liter, kemudian kita kontrol atau kita mainkan jumlah zat larutnya. Kita tambah. Nah, perhatikan konsentrasi larutan di sini akan semakin tinggi. Sampai batas tertentu, perhatikan di sini larutan sudah jenuh, sehingga jumlah zat larut tidak bisa larut lagi. Nah, ini ada batasnya, kamu tidak bisa mainkan kalau sudah ada batas jenuh. Berarti sekitar ini. Nah, seperti ini. Berikutnya, kalau kita turunkan, maka konsentrasi larutannya akan semakin turun. Dari sini, kamu tuangkan ke dalam suatu tabel untuk mencari hubungan antara jumlah zat larut dengan konsentrasi larutan molaritas
atau hubungan antara volume larutan dengan jumlah konsentrasi larutan molaritas. Selamat mencoba. Nah, dari hasil coba-coba kamu di aplikasi PET Colorado mengenai molaritas, kamu bisa mengumpulkan data pada tabel berikut. Ini adalah tabel hubungan volume dengan molaritas pada jumlah mol yang tetap. Jadi jumlah mol dibuat tetap, kemudian jumlah volume pada aplikasi tersebut dimainkan 200 mili, 300 mili, 400 mili, dan 500 mili. Maka dapat terbaca molaritasnya naik atau turun. Tuliskan data hasil dari aplikasi tersebut di kolom berikut. Berikut juga untuk hubungan mol dengan molaritas. Di sini jumlah volume dibuat tetap, misalnya semuanya 500 mili, dan jumlah mol yang dipermainkan yaitu 1 mol, 2 mol, 3 mol, dan 4 mol. Maka pada aplikasi tersebut dapat dibaca berapa molaritasnya, naik atau turun. Kemudian, setelah mengumpulkan data, kamu plot data itu boleh di aplikasi Excel menggunakan grafik hubungan jumlah mol dengan molaritas. Pada garis yang vertikal adalah molaritas, pada garis yang horizontal adalah jumlah mol. Nanti akan terlihat semakin naik atau semakin turun molaritasnya jika jumlah mol bertambah. Begitu juga untuk jumlah volume dengan molaritas. Kamu akan melihat nanti hubungannya jumlah volumenya jika bertambah, molaritasnya naik atau turun. Setelah kamu membuat dua grafik tadi, hubungan jumlah mol dengan molaritas dengan jumlah volume dan molaritas, maka plot kedua grafik tersebut dalam aplikasi Excel. Akan terlihat bagaimana hubungan jumlah mol atau hubungan jumlah volume dengan larutan terhadap molaritas zatnya. Buatlah kedua hubungan tadi dalam sebuah rumus. Misalkan, molaritas berbanding lurus dengan apa? Kemudian, molaritas berbanding terbalik dengan apa? Atau dituliskan dengan rumus. Seperti berikut. Kalau kamu sudah melakukan tahapan belajar seperti yang saya jelaskan, mengembangkan konsep satu dengan konsep lainnya, melalui eksperimen atau melalui aplikasi coba-coba, kemudian kamu mengumpulkan data, membuat grafik, sampai menemukan suatu rumus atau formula, maka kamu telah belajar untuk mengembangkan computational thinking. Prosesnya sangat menyenangkan, bukan? Dengan cara belajar seperti tadi, semoga kamu bisa lebih memahami dan menerapkan ke konsep yang lainnya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.